bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri.
surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang padamu pagi hari ini Tuhan. Kami menyembah, kami meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang heran, yang menolong, yang memberkati kami, sehingga boleh ada sampai hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang merupakan makanan rohani dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati setiap yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati setiap mereka yang dapat melihat, mendengar firman Allah ini diberitakan. Biar firman Allah memberikan berkat kekuatan, firman Allah memberikan keyakinan yang teguh, keyakinan yang kokoh kepada setiap jemaat Tuhan, kepada setiap mereka yang mendengarkan. Engkau Allah bersama, Engkau Allah tidak membiarkan, Engkau Allah tidak meninggalkan setiap kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, apapun keadaan kami dalam hidup. Terima kasih, berkati hamba-Mu, berikan hikmat, berikan pengurapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu bicara bukan kekuatan, bukan hikmat manusia, tapi hamba-Mu bicara oleh karena kuasa, oleh karena pengurapan, oleh karena hikmat yang datang daripada Tuhan saja. Segala kuasa setan kegelapan yang mau mengganggu jalannya ibadah kami, dalam nama Yesus Kau hancurkan, Kau patahkan semuanya. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang ada, sekalipun kita ibadah di rumah masing-masing, tapi tidak berarti bahwa kebenaran Allah, berkat Tuhan kita tidak dapat miliki. Karena Tuhan ada di segala tempat, Tuhan ada bersama dengan jemaat Tuhan, Tuhan ada bersama dengan saudara. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana untuk memberkati saudara. Puji Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini saya beri tema, Tuhan lebih tahu. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, terkadang kita merasa kita lebih tahu dari segalanya. Kita lebih tahu dari orang yang ada di sekitar kita. Bahkan terkadang kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan kita. Yang sesungguhnya kita manusia terbatas. Ada keterbatasan-keterbatasan yang dapat membuat kita sungguh sebenarnya tidak mengetahui jauh ke dalam apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu, Dia mengerti segala sesuatu, bahkan Dia mengerti, Dia lebih tahu dari apa yang kita tahu tentang diri kita. Di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke 139 ayat 1-6, firman Allah berbunyi demikian. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan Engkau yang menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kita melihat di dalam Mazmur yang baru kita baca, bagaimana ungkapan Daud yang kita tahu dan kita mengerti adalah raja yang luar biasa, raja yang dipakai oleh Tuhan dengan hebat, raja yang mampu mengalahkan segala musuh-musuhnya, raja yang dapat memperluas wilayah bangsa Israel dengan seluas-luasnya, raja yang dengan kekuatan tangannya yang Tuhan pakai untuk menghancurkan, untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada. Tetapi dia mengungkapkan satu ungkapan yang luar biasa, bahwa dia berkata bahwa Tuhan tahu semuanya, Tuhan mengerti semuanya. Bahkan apa yang dia tidak mengerti, apa yang terlalu dalam mungkin dalam kehidupan dia, Tuhan tahu.
Tuhan sangat mengerti, sehingga dia berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kenapa? Karena firman Allah berkata, dia belum berbicara saja, Tuhan sudah tahu apa yang akan disampaikan. Saat dia mau berdiri, saat dia mau tidur, dia berbalik, semua Tuhan tahu. Apa yang ada di pikirannya, semua Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Sehingga saya mau berkata, Tuhan jauh lebih tahu dari apa yang kita tahu tentang diri kita. Karena ada beberapa hal dalam keseharian kita yang saya coba sampaikan, yang saya coba kita renungkan bersama-sama, bahwa sesungguhnya terkadang kita coba memagari kemampuan kita, pikiran kita dengan merasa diri bisa, merasa diri tahu, dan lain sebagainya. Bagian yang pertama tentang pikiran atau keinginan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terkadang kita berasa bahwa apa yang kita inginkan sudah itu yang paling baik. Apa yang kita pikirkan sudah itu yang paling baik. Bukan kita tidak menghargai Tuhan, bukan kita tidak percaya kepada Tuhan, tapi terkadang kita merasa apa yang ada dalam pikiran saya pasti itu sudah baik dan Tuhan berkenan dengan hal itu. Sekiranya apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi sesungguhnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekalipun apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu benar, tidak salah, kita merasa itu baik, tapi saya mau katakan kepada saudara, sebaik-baiknya apa yang kita pikirkan, ukuran yang kita pakai, Tuhan lebih tahu. Bahkan Tuhan bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Tuhan mengabulkan apa yang kita pikirkan. Tuhan mengabulkan. Kenapa Tuhan mengabulkan? Saya mau katakan, Tuhan melihat apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan baik, bahkan lebih baik dari apa yang kita tahu. Mungkin ketika kita mengingini sesuatu, kita merasa itu baik, tapi Tuhan melihat itu jauh lebih baik, sehingga dengan cepat Allah memberikan kepada kita, karena Tuhan melihat itu baik untuk kita. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 8 firman Allah berkata, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Tuhan tahu. Kita belum saja meminta, kita belum saja memohon kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sebelum kita meminta kepada Tuhan, firman Allah berkata, Tuhan sudah tahu. Apalagi kita sudah pikirkan dan itu bagus, maka firman Allah berkata, maka Allah akan berkuasa untuk memenuhi. Tuhan berkuasa untuk memberikan apa yang kita inginkan, sesuatu yang baik. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa Tuhan itu tidak terbatas dengan waktu. Tuhan tidak terbatas dengan jarak. Tuhan tidak terbatas dengan pikiran manusia yang sempit. Terkadang kita terheran-heran ketika kita melihat sesuatu yang memang kita inginkan. Kita sudah cita-citakan, tapi kita belum usahakan itu. Kita belum meminta itu kepada Tuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan memberikan, Tuhan mengaruniakan kepada kita. Itu sesuatu yang oleh firman Allah berkata, karena Tuhan tahu dan Tuhan berkuasa memberikan, sekalipun kita belum memintanya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi ada hal-hal yang dimana kita sudah meminta sekalipun, kita sudah memohon sekalipun kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak berikan. Walaupun mungkin pandangan kita baik, tetapi kali ini Tuhan melihat bahwa sesungguhnya itu tidak baik. Kalau tadi pandangan kita baik, Tuhan melihat baik, bahkan lebih baik dari apa yang kita pandang, maka Tuhan mengabulkan itu kepada kita. Tapi ada hal-hal tertentu di mana Tuhan juga melihat. Sekalipun kita memandang itu baik, kita melihat itu cocok, kita melihat itu benar-benar sempurna di mata kita, tapi bagi Tuhan itu tidak baik, maka Tuhan juga yang sangat mengetahui, yang sangat mengerti, dia berkata itu tidak boleh, itu tidak mungkin, itu saya tidak akan berikan. Inilah kehebatan Tuhan, kemahatauhan Tuhan. Tuhan lebih tahu yang terbaik, Tuhan lebih tahu dari apa yang kita pikirkan. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 firman Allah berkata seperti ini. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi,
Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ini yang saya mau katakan kepada saudara. Secara mungkin kita tidak salah ketika kita memandang itu sesuatu yang baik. Kita memandang itu sesuatu yang indah, sesuatu yang tidak ada cacat, sesuatu yang baik. Tetapi belum tentu juga baik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu. Firman Allah berkata, Tuhan tidak melihat yang kelihatan, tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Nah, inilah keterbatasan manusia. Walaupun itu keinginan kita pribadi, tetapi kita punya keterbatasan yang ada di paling dalam, di mana kita sulit untuk melihat. Hanya Tuhan yang bisa melihat. Firman Allah kata, Tuhan melihat hati. Berapa banyak pengalaman yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Ketika segala sesuatu kita sudah lihat, kita sudah ukur, kita sudah pakai kemampuan kita. Kita sudah hitung-hitungan dengan keadaan, dengan situasi. Lalu kita memutuskan, kita mengambil, kita membeli atau apapun namanya. Tetapi berjalannya waktu, ketika kita pakai kekuatan kita, ketika kita pakai kemahatauan kita sebagai manusia, berjalannya waktu, kita menemukan apa yang kita putuskan, apa yang kita lihat baik, ternyata itu tidak baik. Ketika kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada kita, bahwa dalam keseharian kita, mari kita melibatkan Tuhan yang maha tahu, yang maha mengerti apa yang kita akan ambil, apa yang kita akan putuskan. Biar kita melibatkan Tuhan. Kita mau berdoa, kita minta kepada Tuhan, supaya kalau toh itu yang baik, maka Tuhan tahu itu lebih baik, maka Tuhan akan karuniakan kepada kita. Kalau toh kita anggap itu baik, tapi Tuhan tidak melihat itu baik, maka Tuhan akan menjauhkan daripada kita. Lalu hal yang kedua dalam keseharian manusia, manusia tidak lepas dari keinginan, cita-cita dan lain sebagainya. Tapi tidak lepas juga manusia dalam keseharian yang menghadapi persoalan. Berjalan bersama-sama, berkat dan persoalan, siang dan malam, rasa susah, rasa senang. Itu perjalanan yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingini sesuatu cita-cita, ingin mendapatkan ini dan itu kan itu sesuatu yang baik. Tetapi di satu sisi ada dalam perjalanan kita juga walaupun kita tidak mau, kita tidak inginkan, maka terkadang kita berhadapan dengan persoalan. Nah, terkadang ketika persoalan itu datang, terkadang kita pakai ukuran kita yang merasa tahu bagaimana solusinya. Kita tahu bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut. Kita seperti lebih tahu dari semua orang. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan sangat tahu dan Tuhan lebih tahu. Alangkah baiknya ketika kita berhadapan dengan bagian kedua dalam kehidupan kita, ketika kita berhadapan dengan persoalan, kita datang, kita bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Begitu banyak orang yang gagal menghadapi persoalan. Terkadang persoalan yang kecil justru dia gagal menghadapinya. Kenapa? Karena dia pakai sudut pandang dia. Dia melihat kecil, tetapi sesungguhnya tidak tahu kekuatan di dalamnya. Terkadang juga orang melihat persoalan itu terlalu besar, tapi dia tidak menyadari kekuatan yang dia miliki sehingga dia gagal. Dia menjadi lemah, dia menjadi takut. Ada beberapa contoh dalam firman Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan persoalan, lalu kita pakai pikiran kita, atau kita pakai pikiran Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 11 firman Allah berkata, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Yang pertama, ketika Saul melihat Goliat yang besar, ketika mereka mendengar perkataan Goliat, maka Saul dan seluruh bangsa Israel merasa takut. Mereka ketakutan. Mereka melihat persoalan itu terlalu besar. Kenapa? Karena mereka pakai sudut pandang manusia melihat Goliat yang besar tersebut. Mereka tidak melihat kekuatan yang mereka miliki. Mereka tidak melihat kuasa Tuhan yang bersama dengan mereka. Betapa Tuhan itu besar, luar biasa, mampu mengalahkan Goliat. Tapi mereka pakai sudut pandang mereka.
Mereka sok tahu, merasa bahwa ini terlalu besar, ini terlalu berbahaya. Dan firman Allah berkata, dan akhirnya mereka ketakutan. Mereka takut menghadapi Goliat. Mereka lari, mereka kebingungan bagaimana harus mengalahkan Goliat yang besar tersebut. Itu mereka pakai sudut pandang mata mereka, pengetahuan mereka, ilmu berperangnya mereka, dan lain sebagainya. Kalau kita datang kepada Tuhan, lalu kita bertanya kepada Tuhan, mungkin berbeda kasusnya, berbeda keadaannya, berbeda yang tindakan yang kita akan lakukan. Nah, kita melihat bagaimana Daud melihat persoalan. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 43, 45 dan 46 firman Allah berkata, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Ancikah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tongkat dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Nah, kita melihat sudut pandang yang berbeda yang dipakai oleh Daud. Daud menempatkan Tuhan lebih besar, lebih berkuasa dari Goliat itu, yang berpengalaman dalam berperang, yang jago berperang, yang badannya tinggi besar, dengan segala peralatan persenjataan yang lengkap di dalam tubuhnya. Tapi Daud tidak melihat itu. Daud memandang kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan dengan iman, dengan keyakinan yang kokoh. Daud datang dan Daud mengalahkan Goliat. Nah, dalam perjalanan hidup kita jangan sok tahu. Ketika kita menghadapi persoalan pergumulan, jangan kita merasa pinter, jangan kita merasa hebat, karena kita terbatas. Mari kita datang kepada Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tahu persoalan ini besar atau kecil, Tuhan yang tahu. Kalau besar, Tuhan akan memberikan kekuatan yang ekstra kepada kita. Kalau kecil, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita, lalu kita tidak menganggap remeh karena persoalan itu terlalu kecil. Berapa banyak orang yang gagal dengan persoalan yang kecil? Berapa banyak orang yang jatuh ketika mereka berjalan hanya dengan sebuah kerikil? Padahal ketika ada batu yang besar, mereka tidak jatuh, mereka tidak gagal. Kenapa? Karena menganggap remeh. Ini sesuatu yang kecil, ini persoalan kecil. Wah, udahlah biasa, nggak usah dianggap dan lain sebagainya. Akhirnya batu kerikil membuat dia jatuh tersandung. Kita belajar untuk kita melihat kepada Tuhan yang Maha Tahu. Kita belajar melihat kepada Tuhan yang lebih tahu dari yang kita tahu. Supaya apa? Supaya perjalanan kita, baik keinginan kita, cita-cita kita, Tuhan wujudkan semua, Tuhan adakan semua. Bahkan ketika Tuhan mewujudkannya, maka itu sesuatu yang terbaik, bahkan lebih baik dari yang kita tahu baik. Tapi ketika kita menghadapi persoalan pun, sesuatu yang berat sekalipun di mata kita, tetapi kita menghadap Tuhan, kita tahu, kita pandang, kita melihat bahwa Tuhan lebih tahu, dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Yang kedua, kita akan melihat masalah memandang persoalan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita sok tahu, saya mau katakan, terkadang kita menganggap remeh ketika ada persoalan. Terkadang kita menganggap sesuatu persoalan itu dengan mata, lalu kita menyepelekan persoalan tersebut. Kita ingat ketika bangsa Israel telah mengalahkan Jericho, maka sesudahnya mereka harus berhadapan dengan kota Ai atau bangsa Ai. Di dalam Yosua pasal 7 ayat 3 dan 4 firman berkata, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Jangan
janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi sebesar apapun, sekecil apapun, mari kita datang kepada Tuhan yang Maha Tahu. Jangan kita ambil keputusan sendiri. Jangan kita merasa bisa sendiri. Jangan kita merasa hebat sendiri. Ujung-ujungnya, mungkin yang kecil ini akan membuat kita jatuh, akan membuat kita hancur. Atau sesuatu yang kita lihat besar, yang seharusnya sebenarnya tidak besar. Kenapa? Karena kekuatan yang kita miliki jauh lebih besar. Nah, kita melihat bangsa Israel, melihat orang-orang Ai, mereka lihat sedikit, kecil. Yeriho aja yang terbangun, satu kota yang terbangun dengan keamanan yang tinggi, ada tembok yang mengelilingi, hancur, kami kalahkan, kami buat mereka porak-poranda, kami merebut kota Jericho. Nah, sekarang cuma kota Ai, kecil. Nggak usah orang-orang yang pergi melihat berkata kepada dia, nggak usah banyak-banyak, nggak usah susah, bikin susah itu bangsa. Kirim saja 2-3 ribu orang ke sana, maka orang-orang Ai pasti kami kalahkan semuanya. Tapi firman Allah mencatat, ketika mereka pergi berperang, ketika mereka merebut kota Ai, firman Allah berkata, mereka lari, mereka kabur, mereka dikejar oleh musuh, mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Kenapa? Karena sudut pandang yang mereka pakai, mereka sok tahu, merasa mampu. Padahal sebenarnya mereka tidak tahu kekuatan yang ada di dalam. Mari kita belajar melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau memandang kepada Tuhan yang lebih tahu dari yang kita tahu. Kalau mungkin kita merasa Tuhan ini terlalu besar, kita menghadap Dia, minta kekuatan kepada Dia, minta pertolongan kepada Dia. Sehingga sekalipun persoalan mungkin terlalu besar seperti Goliat yang besar, maka Tuhan berkuasa untuk menolong engkau. Seperti kota Jericho yang kuat, temboknya kokoh, tetapi kekuatan yang Tuhan berikan, maka saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Atau mungkin ada keinginan, ada kerinduan dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara melihat kemampuan saudara, waduh saya ini terlalu kecil, saya ini tidak mampu, saya ini tidak bisa. Tapi saya mau katakan, bukankah firman Allah berkata tadi, sebelum kamu memintanya kepadaku, maka aku telah memberikannya kepada engkau. Kita tahu Tuhan kita maha kuasa. Kita tahu Tuhan kita dapat melakukan sesuatu yang kita tidak dapat kerjakan, asalkan kita mau tempatkan Dia sebagai Tuhan yang maha tahu, yang lebih tahu dari apa yang kita tahu. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia ada bersama dengan saudara. Saudara mungkin di rumah saudara menghadapi tekanan, menghadapi keadaan yang sulit sukar. Bahkan mungkin saat ini saudara telah menghadapi suatu keadaan di mana saudara tidak dapat memutuskan apa yang harus saudara lakukan. Bawa kepada Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik buat saudara. Atau ada di antara saudara yang merasa sesuatu ini terlalu kecil, terlalu ringan. Saya katakan, lepaskan pikiran, lepaskan kesombongan tersebut. Datang kepada Tuhan, merendahkan diri, minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi engkau, supaya Tuhan memberikan sesuatu yang baik bagi engkau, sesuatu yang petunjuk di mana apa yang harus engkau lakukan, supaya engkau tidak lari di hadapan musuh, supaya engkau tidak lari di hadapan pergumulan yang sementara terjadi. Tuhan bersama dengan saudara. Segala tekanan-tekanan yang sementara terjadi hari-hari ini, saya mau katakan Tuhan tahu. Tuhan sangat tahu. Saudara mungkin saudara menjadi lemah, putus asa. Tuhan kok seperti ini pergumulan yang ada. Tuhan kok seperti ini masalah yang saya hadapi. Tuhan seperti ini keadaan rumah tangga saya. Tuhan seperti ini keadaan pekerjaan usaha saya. Saya mau katakan Tuhan lebih tahu. Dan Tuhan punya solusi. Tuhan punya solusi yang akan membuat saudara bebas, membuat saudara mampu, membuat saudara menang dari keadaan kesulitan tersebut. Asalkan kita mau percaya kepada Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia mengerjakan banyak perkara. Dia mengerjakan mujizat. Dia mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Dia mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan manusia.
Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang benar, di mana matanya selalu tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, di mana tangannya selalu memegang, menuntun orang-orang yang mau berharap, bersandar kepada Dia, yang mau hidup menurut jalannya. Tuhan lebih tahu, dan Tuhan ada pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing, Tuhan ada di sana. Mungkin saudara berkata, orang tidak tahu penderitaan saya, orang acuh dengan saya, orang tidak peduli dengan saya. Adalah saya mengalami tekanan, saya mengalami keadaan yang sulit, saya mengalami keadaan yang buruk. Saya mau katakan, lebih baik orang tidak tahu keadaanmu daripada Tuhan yang tidak mau tahu keadaanmu. Lebih baik orang yang acuh dengan engkau daripada Tuhan yang acuh dengan engkau. Hiduplah benar supaya Tuhan peduli dengan engkau. Kalau orang tidak peduli dengan engkau, percaya Tuhan peduli dengan engkau. Kalau Tuhan tidak memperhatikan, kalau orang lain tidak memperhatikan engkau, tapi percayalah Tuhan memperhatikan engkau. Saat engkau tidur, Tuhan tahu. Saat engkau berdiri, Tuhan tahu. Di mana engkau melangkah, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Tuhan tahu jauh lebih yang engkau tahu. Karena Tuhan Dia Maha Kuasa, luar biasa yang ada dalam kehidupan saudara. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini tertanam di setiap hati kami. Kami mau taruh iman kami Tuhan. Kami mau percaya bahwa Engkau lebih tahu dari apa yang kami tahu. Oh Tuhan, banyak hal yang mungkin kami mengabaikan Engkau karena kami merasa bisa. Banyak hal yang dimana kami lupakan Engkau karena kami merasa kami kuat. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur. Oh Tuhan, kami mau belajar melibatkan Engkau dalam segala hal. Baik dari keinginan kami juga mau belajar melibatkan Engkau ketika kami menghadapi segala pergumulan di hidup. Karena kami tahu di sana ada jalan keluar, di sana ada kemenangan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada. Berkati setiap mereka yang mendengarkan firman Allah ini. Apabila mereka sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Apabila mereka lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Ketika mereka mari persoalan, Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Ada keluarga-keluarga saat ini yang terisolasi oleh karena Tuhan penyakit, oleh karena virus yang menyerang mereka. Oh Tuhan, dalam nama Yesus dari tempat ini hamba berdoa. Dalam nama Yesus Engkau Allah menolong mereka. Dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Engkau mengangkat segala sakit penyakit yang ada, virus yang ada dalam tubuh jemaat Tuhan yang ada. Tuhan singkirkan semuanya. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin dalam perawatan. Dalam nama Yesus Tuhan menolong. Dalam nama Yesus Tuhan ada bersama dengan mereka. Di tempat di bangsal perawatan Tuhan hadir memberkati mereka. Tuhan hadir memulihkan mereka. Kami berdoa buat bangsa kami ini Tuhan. Tuhan tolong biar bangsa kami ini bebas, terbebas dari wabah, pandemi corona yang sementara Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa bahkan dunia ini. Tuhan tolong. Di sini ada anak-anak Tuhan. Di sini ada orang-orang percaya yang berharap kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, berkat-Mu Tuhan. Sehingga bangsa kami dipulihkan, teristimewa bangsa kami diselamatkan oleh percaya kepada Engkau Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terpuji nama-Mu Tuhan, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Di setiap langkah hidup kita sepanjang minggu, Tuhan bersama dengan kita. Kita sukses dan berhasil. Haleluya. Amin.